Tujuan pengerjaan proyek ini yaitu perancangan mini Rachmon jaringan adalah untuk merancang sistem penataan perangkat jaringan yang rapi, terorganisir, dan efisien dalam ruang yang terbatas, sehingga seluruh perangkat seperti router, switch dapat ditempatkan secara sistematis dan mudah diakses. Dengan perancangan yang baik, mini Rachmon juga memberikan kemudahan dalam proses perawatan, perbaikan, dan pengembangan jaringan tanpa perlu melakukan perubahan besar dalam sistem yang sudah ada. Selain itu, proyek perancangan mini Rachmon ini bertujuan untuk melatih keterampilan perancangan dan instalasi untuk mengembangkan kemampuan praktik dalam menyusun, memasang, dan menata komponen mini Rachmon dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanayri Falisa Diabul Haq dari kelas TJAT 2. Di video kali ini saya akan membuat sebuah proyek yaitu perancangan mini Rachmon dengan 3 core dan 3 pigtail. Langsung saja simak videonya. Pertama-tama saya akan memasangkan alas raknya menggunakan obeng dan kunci Inggris ukuran 14. Pasangkan ring bagian dalam bautnya seperti ini. Putar-putar seperti ini sampai bautnya kencang. Untuk memaksimalkannya, kita menggunakan kunci Inggris ukuran 14. Nah, pemakaiannya seperti ini. Lakukan ke semua lubang yang sudah dipasangi dengan baut. Dan untuk kepala bautnya aku menggunakan tang karena masih longgar. Selanjutnya adalah pemasangan frame Rachmon. Nah, saya memasangkannya dulu dan mempaskan lubang untuk bautnya. Tapi di proses ini kita harus berhati-hati karena takutnya badan frame rak ini bisa terjatuh jika belum terpasang dengan baut. Jika sudah terpasang seperti ini, pasangkan baut-bautnya. Lalu kencangkan bautnya dan lakukan ke lubang selanjutnya seperti ini. Dan terakhirnya seperti sebelumnya, kita
kita menggunakan kunci Inggris untuk memaksimalkan kekencangan baut. Setelah selesai memasangkan badan frame dengan kaki frame raknya, kita selanjutnya memasangkan kaki rak yang berbentuk trapesium ini. Nah, kita pas-paskan dulu lubangnya. Kalau sudah pas, kita pasangkan dengan baut. Lakukan hal yang sama, pemasangan bautnya ke lubang-lubang selanjutnya. Semua lubang pastikan terpasang. Pastikan terpasang dengan baut. Dan yang terakhir, seperti sebelumnya, kita gunakan kunci Inggris untuk memaksimalkan kekencangan bautnya. Selanjutnya adalah pemasangan bagian atas dari frame rak. Ini saya pasangkan dulu supaya pas. Selanjutnya pasangkan dengan baut. Gunakan kunci Inggris untuk mengencangkan baut. Nah, ini sudah terpasang semua baut-bautnya. Dan ini sudah dipastikan kencang ya bautnya, agar tidak mudah lepas saat digunakan raknya. Agar switch dan OTB bisa dipasangkan ke rak mount, kita pasangkan cage nut untuk memasukkan bautnya. Ini kita pasangkan dulu cage nutnya ke lubang yang ingin dipasangkan OTB dan switchnya nanti. Aku memasangkan 8 cage nut karena untuk memasangkan switch dan OTB. Selanjutnya, setelah cage nut semua terpasang, kita akan pasangkan switchnya sesuai dengan cage nut yang sudah kita pasang tadi ya. Nah, jadi kita sekarang bisa memasangkan switch menggunakan baut.
karena sudah ada catchnut-nya. Saat pemasangan baut, gunakan obeng plus agar bautnya kuat terpasang. Selanjutnya kita beralih ke penyambungan kabel fiber optik dengan pigtail. Nah, ini kita kupas dulu tube-nya menggunakan stripper. Dan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol dan tisu. Jika sudah, masukkan fiber optik ke belakang OTB dan lakukan pelupingan seperti ini. Di sini saya menggunakan core yang berwarna coklat, abu, dan putih. Nah, ini kita pasangkan dulu slip protektornya. Selanjutnya, kupas core dengan menggunakan stripper dan bersihkan menggunakan alkohol dan tisu. Dan setelah itu, lakukan pengupasan pada kabel pigtail. Setelah dikupas, bersihkan dengan alkohol. Setelah itu, lakukan peleburan menggunakan fusion splicer. Jika sudah selesai peleburan, lakukan pemanasan agar slip protector memasang ke fiber optik dan pigtail. Jika sudah selesai, letakkan kabel yang sudah disambung ke slot sesuai dengan warna core. Karena saya menggunakan core warna coklat, jadi aku meletakkan kabelnya di slot nomor 4. Selanjutnya saya meletakkan hasil penyambungan kabel di slot nomor 5 karena core-nya berwarna abu. Dan selanjutnya adalah meletakkan core yang berwarna putih di slot 6. Setelah itu, pasangkan OTB ke rak mount yang sudah dipasangi dengan catchnut menggunakan baut dan obeng plus. Dan ini adalah hasil perancangan rak mount dengan 3 core dan 3 pigtail. Jadi dapat disimpulkan perancangan mini rak mount jaringan fiber optik dengan 3 core dan 3 pigtail dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu menyediakan koneksi jaringan yang rapih dan efisien dalam ruang yang terbatas. Penggunaan 3 core digunakan untuk distribusi koneksi ke 3 jalur yang berbeda.
Sedangkan 3 pigtail berfungsi sebagai penghubung antara kabel fiber optik utama dengan patch cord di dalam rak mount.